يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat Masjid Al-Muttaqin, kantor Kementerian Agama Kota Malang yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi rahmat oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita pada siang hari ini, yaitu menjalankan perintah Allah berupa ibadah Jumat. Khatib selalu menghimbau dan mengajak khususnya kepada pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita seringkali berdoa dengan melafalkan salah satu kitab suci Al-Quran, ayat Al-Quran, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini menjadi tujuan hidup kita supaya kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan hidup kita juga supaya kita hidup yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dua tujuan utama kehidupan dunia dan akhirat ini tidak bisa dilepas, karena dua tujuan ini masing-masing memiliki keistimewaan. Dunia sebagai jembatan menuju akhirat, dan akhirat menjadi tujuan utama ketika kita sudah hidup di dunia ini. Karena itu
tujuan utama kita hidup, ya ini kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggapai hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi telah dijelaskan bahwa memaknai firman Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini dihubungkan dengan Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik pula dari apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, menurut Al-Qurtubi ini mensyaratkan setidaknya ada 4 jika ingin hidup bahagia. Yang pertama adalah memakan rezeki yang halal, mencari pekerjaan yang halal dan menghasilkan nafkah yang halal. Kenapa harus rezeki yang halal? Karena dengan rezeki yang halal, kehidupan seseorang ini akan menjadi tentram dan nyaman. Kenapa harus rezeki yang halal? Karena dengan kehalalan rezeki yang kita makan, segala urusan akan menjadi mudah. Keluarga penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putrinya menjadi soleh dan solihah karena yang dimakan itu adalah hal yang halal. Jiwa raganya akan menjadi semangat terus untuk beribadah dan menjadikan rizki-rizki yang lain akan melimpah ruah. Bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah dan bisa digunakan untuk ziarah ke Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Dan tentu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Rizki yang halal menjadi pilihan utama seseorang kalau ingin menjadi hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini bisa kita buktikan jika kita melihat beberapa contoh dalam keluarga. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah menjadi berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia, tidak akan cukup. Sebuah keluarga dengan 5 anak misalnya berpenghasilan hanya 1 juta rupiah misalnya dalam sebulan, tetapi mampu menghidupi keluarganya dengan rasa tentram, merasa cukup, dan tentu anak-anaknya ini akan produktif, bahkan akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, dan tidak hanya itu, banyak sekali contoh-contoh keluarga yang sederhana tetapi melahirkan anak-anak pemimpin bangsa. Ma'asyiral muslimin, hidup bahagia yang kedua adalah hidup dengan qanaah. Qanaah adalah menerima pemberian dari Allah, ikhlas, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa kita kenal sebagai nrimo ing pandum, menerima terhadap bagian yang diberikan Allah kepadanya. Seseorang yang memiliki uang banyak tidak akan menjamin seseorang itu akan bahagia. Bahkan jabatan tinggi, harta yang melimpah ruah, tetapi tidak memiliki rasa qanaah, maka dia akan terus mengalami kekurangan, kegersangan,
bahkan serakah, rakus dan lain sebagainya. Karena itu penting sekali kita menghadirkan rasa qanaah pada diri kita, sekalipun kehidupan kita ini biasa-biasa saja. Di dalam Al-Quran, jika kita ingin hidup qanaah, maka banyak sekali yang ditunjang dengan hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi telah dijelaskan bahwa qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, karena orang yang masuk Islam akan diberi kecukupan rezeki oleh Allah dan akan diberikan sifat qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Di dalam hadis Muslim telah dijelaskan mudahnya kita bersifat qanaah itu, unduru ila man asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang ada di bawah kita, jangan melihat seseorang yang ada di atas kita. Hal tersebut agar kita tidak meremehkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Sebagai contoh, seseorang yang sudah memiliki mobil tentu harus bersyukur, karena masih banyak orang yang belum bisa membeli mobil dan masih sepeda motor. Begitu juga dengan orang yang sudah mempunyai sepeda motor, harus bersyukur, karena masih banyak orang yang belum bisa membeli sepeda motor dan masih banyak yang memakai sepeda pancal. Begitu juga dengan yang memiliki sepeda pancal, ini juga harus bersyukur, karena masih banyak orang yang tidak bisa membeli sepeda tetapi masih harus berjalan kaki. Dan yang berjalan kaki juga harus bersyukur, karena masih banyak orang yang tidak bisa jalan kaki, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Begitu seterusnya. Itulah ketika kita melihat seseorang itu, kalau kita ingin bahagia, kita melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat aturan. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7 telah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dalam Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan telah dijelaskan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoinya, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti menuntut ilmu, mengajar di lembaga-lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid, orang yang sedekah kepada sesamanya. Semua itu insya Allah akan ditolong oleh Allah. Dan barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah pun akan menutupi aibnya sendiri. Mensyaratkan yang terakhir hidup bahagia itu, yaitu halawat ta'ah, yakni bisa merasakan manisnya iman, manisnya ibadah yang kita lakukan. Ketika ketergantungan kita dengan hal-hal yang baik, itu berarti amal baiknya sudah masuk dalam jiwa kita. Tidak enak rasanya hari ini kalau tidak ngaji, itu berarti tandanya sudah bisa merasakan nikmatnya ngaji. Begitu juga dengan gersang rasanya hati ini jika belum sholat, maka tandanya orang tersebut sudah bisa merasakan nikmatnya sholat. Begitu juga dengan misalnya hari ini belum sedekah, merasa gersang hati ini. Dengan sedekah itu merasa sangat lega, sangat puas hatinya. Tandanya ia sudah bisa merasakan
nikmatnya iman. Dan orang yang bisa merasakan nikmatnya iman inilah tergolong orang yang bisa menikmati hidup baik di dunia ini, utamanya nanti kita akan menuju akhirat. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkahi oleh Allah, hidup di dunia dan di akhirat menjadi selamat dunia dan akhirat dan bahagia dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyahum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqih wa imtitani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antaha amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi fasana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidatan wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin wa damir a'da'ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.